Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, kita diberikan satu kehidupan yang baru, di mana kita dapat menikmati segala kasih karunia-Nya. Dan bersama-sama dalam Bread of Life, kita mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Pagi hari ini Engkau karuniakan kepada kami pagi yang baru, rahmat yang baru, kasih karunia yang baru, yang tuntun pimpin langkah hidup kami, sehingga kami dapat menikmati dan menjadi pertolongan di dalam kami melalui berbagai perkara. Bersama-sama dengan Sobat Messenger dalam Bread of Life, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa kami mengerti akan kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, pengajaran Tuhan di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, agar kami didapati sebagai pendengar dan pelaku firman Tuhan yang setia. Roh Kudus, tolong kami yang terbatas, kami yang penuh kelemahan, kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang di perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim, pasal 7 ayat yang pertama hingga yang ke-8. Kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 hingga ke-8, demikian firman Tuhan. LAI berikan judul di sana, Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel mau megah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya, tetapi ke 300 orang itu ditahannya.
Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengarkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah andalkan kekuatan Allah. Andalkan kekuatan Allah. Dalam firman Tuhan dalam Alkitab, di sana tercatat bahwa tentara kerajaan Babel itu begitu kuat, begitu tangguh. Tentara kerajaan Babel kuno memiliki jumlah yang banyak. Mereka punya senjata perang yang lengkap. Mereka begitu kuat, begitu tangguh, sehingga ketika tentara kerajaan Babel itu menyerang bangsa-bangsa lain, mereka bertindak, bersikap dengan begitu kejam dan ganas, seperti seekor burung Raja Wali yang mencaplok mangsanya dengan kejam. Karena begitu kuatnya tentara Babel kuno, maka mereka menjadi sombong. Mereka mengagung-agungkan kekuatan militer, kekuatan pasukan tentara mereka. Bahkan firman Tuhan di dalam Habakuk dituliskan di sana, mereka mengagung-agungkan, mendewakan akan kekuatan militer mereka yang hebat itu. Karena kuat, karena hebat, dengan senjata yang mereka miliki, sehingga mereka menyombongkan diri dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, bagian firman Tuhan yang kita baca, Tuhan memperingatkan kepada bangsa Israel agar tidak menyombongkan diri akan kehebatan kekuatan diri sendiri, sehingga memerintahkan kepada Gideon ketika Israel sedang bersiap-siap untuk berperang melawan orang-orang Midian, Tuhan memberikan satu peringatan yang jelas di dalam ayat yang kedua yang sudah kita baca di sana. Firman Tuhan demikian, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Tuhan Allah tidak ingin bangsa Israel itu memegahkan diri sendiri, bergantung kepada kekuatannya diri sendiri, dan mengabaikan akan kekuatan Allah. Sehingga firman Tuhan lebih lanjut memberikan perintah kepada Gideon. Ketika jumlah pasukan orang Midian itu begitu banyak, begitu besar seperti belalang yang memenuhi lembah, maka firman Tuhan mempersiapkan pasukan bangsa Israel dengan cara yang unik, supaya mereka tidak memegahkan diri, supaya mereka tidak bergantung mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan kekuatan dari Allah. Maka firman Tuhan berkata kepada Gideon, terlalu banyak, maka biarkan sebagian pulang. Siapa yang takut, siapa yang gentar, silakan pulang. Maka disebutkan sana ada 22.000 orang yang kemudian mengundurkan diri, pulang dan tidak ikut berperang melawan tentara Midian. Hanya tersisa 10.000. Tapi ternyata 10.000 pun masih terlalu banyak. Maka kemudian Tuhan juga berfirman, dan akhirnya tertinggal 300 orang saja. Dari 10.000 orang, hanya tersisa 300 orang saja yang Tuhan pilih untuk berperang melawan tentara Midian yang jumlahnya sangat banyak, yang digambarkan seperti tadi.
belalang yang memenuhi lembah. Kenapa itu dilakukan oleh Tuhan? Supaya orang Israel tidak bergantung kepada diri sendiri, tidak sombong akan kekuatan diri sendiri, tetapi mengandalkan kekuatan Allah. Dan sungguh melalui 300 pasukan melawan begitu banyaknya tentara orang Midian, tentara Israel itu, pasukan Israel itu dapat mengalahkan mereka karena Tuhan yang menyerahkan orang Midian itu kepada bangsa Israel. Karena kekuatan Tuhanlah yang bekerja di tengah pasukan Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, ada kalanya Allah itu membiarkan sumber daya kita itu menyusut. Ada kalanya Allah membiarkan bahwa kemampuan kita, kekuatan kita itu menyusut begitu rupa, sehingga kita tidak dapat lagi mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan kekuatan Allah dalam kehidupan yang kita jalani. Kita tentu mengingat tentang Paulus. Paulus yang punya kemampuan intelektual yang begitu hebat, bahkan semangat untuk memberitakan Injil kepada banyak bangsa. Tetapi Paulus memiliki kelemahan. Dan dalam kelemahan itulah Paulus menyadari kekuatan Allah itu yang bekerja dalam kehidupan yang dia jalani. Mari kita perhatikan di dalam 2 Korintus pasal ke-12 ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penglihatan atau penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Dalam satu ayat 2 kali Paulus menyadari jangan meninggikan diri. Ayat ke-8, tentang hal itu sudah aku 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Menarik, Paulus menyadari bahwa dalam kelemahan-kelemahan yang dia miliki, Allah mengizinkan itu terjadi. Supaya apa? Aku jangan meninggikan diri, tetapi aku mengandalkan kuasa Kristus yang bekerja dalam kehidupan yang aku jalani. Itulah yang menjadi satu kesadaran dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, kebutuhan kita menunjukkan kuasa Tuhan itu begitu dahsyat. Kerinduan kita akan Tuhan menyertai kekuatan kita. Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Seruan doa kita yang bergantung kepada kuat kuasa Tuhan menyatakan bahwa sungguh kita tidak sanggup untuk mengandalkan diri sendiri. Kita adalah makhluk ciptaan. Kita adalah manusia yang terbatas, yang lemah. Maka kita perlu pertolongan dari Allah Sang Pencipta yang Maha Kuasa.
Bapak Ibu, Saudara Sobat Messenger, dalam masa-masa akhir zaman ini kita melihat bahwa di tengah-tengah manusia yang memiliki ilmu pengetahuan yang semakin maju, teknologi yang semakin hebat, tapi kita juga melihat betapa manusia itu begitu rentan dan lemah. Ilmu medis kesehatan sedemikian maju, tetapi toh demikian hidup manusia kita tidak akan pernah mengetahui. Tuhanlah yang pelihara, Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kita. Karena itu tak ada yang dapat kita sombongkan. Semata-mata hidup hari demi hari yang kita jalani, kita hanya mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Kebutuhan kita menunjukkan kuasa Allah yang begitu besar dalam kehidupan yang kita jalani. Firman Tuhan berkata kepada kita, Tuhan berkata kepada kita, "Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku." Inilah janji Tuhan dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Yesus berkata, "Aku senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman." Karena kehidupan yang kita jalani tidaklah mudah, penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, dan kekuatan kita itu begitu terbatas. Kepandaian kita begitu terbatas. Dan hidup bergantung kepada Tuhan menjadi jalan keluar dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada sekarang, itu semua karena anugerah Tuhan. Andalkan kekuatan Allah dalam kehidupan yang kita jalani. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa hidup kami adalah terbatas, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Tetapi acap kali kami menjadi sombong, kami meninggikan diri atas prestasi, kekuatan, kepandaian, kuasa, harta yang kami miliki. Ampuni, ajar kami ya Tuhan untuk mengandalkan kekuatan Allah dalam hari demi hari yang kami jalani. Yesus berjanji menyertai kami sampai akhir zaman. Allah Gembala yang Maha Kuasa yang pimpin hidup kami setiap hari. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang, semua karena anugerah Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak meninggikan diri, tetapi andalkan kekuatan Allah. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam berbagai kegiatan kami, baik kami yang bekerja, kami yang belajar, kami yang melayani, bahkan segala hal yang kami kerjakan di tengah keluarga, di tengah lingkungan kami tinggal. Tuhan, Kau berkati, ada sukacita, ada kebahagiaan. Kami boleh melakukan banyak hal karena Tuhan yang menolong kami semua. Lindungi, jagai dalam berbagai perjalanan kami dengan keselamatan, dengan perlindungan, dengan sukacita. Kemanapun dalam perjalanan kami boleh merasakan Tuhan yang pelihara kami semua. Kami serahkan untuk setiap pergumulan, baik secara pribadi ataupun keluarga Sobat Messenger. Sungguh Tuhan, Engkau yang peduli, Engkau yang mengerti akan batas-batas kekuatan kami, karena kami tidak dijumpai melebihi kekuatan kami. Tuhan akan berikan jalan keluar,
Tuhan akan berikan hikmat sehingga kami sanggup untuk menanggungnya, melaluinya dengan kekuatan dari Tuhan. Tuhan akan membuka jalan, Tuhan yang akan memberikan pemulihan bagi kami dan keluarga-keluarga kami yang sedang mengalami pergumulan, penderitaan, sakit penyakit, ketidaktahuan, kebimbangan kemana kami melangkah. Tuhan, Engkau yang berikan kepada kami jalan keluar. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap sekolah-sekolah Kristen yang ada di Indonesia. Tuhan berkati sekolah-sekolah Kristen ini sebagai sarana untuk mendidik, membekali, memperlengkapi anak-anak Tuhan sejak kecil hingga dewasa dengan kebenaran firman Tuhan, dengan pengenalan yang semakin dalam Yesus Kristus yang Maha Kuasa, yang memegang kehidupan kami, agar di masa depan setiap anak cucu kami ada satu masa depan yang cerah, yang mendatangkan damai sejahtera kebaikan bagi generasi muda di negara kami Indonesia. Berkati para guru yang mengajar, berkati para pengelola, sehingga dalam berbagai aktivitas operasional, kurikulum, sarana, prasarana, semua dapat berkembang dengan baik. Bahkan Tuhan yang mencukupi segala apa yang dibutuhkan sekolah-sekolah Kristen ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak pribadi, sehingga mereka boleh mengenal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Berdoa bagi kota Kudus, bagi tempat di mana kami tinggal, dan seluruh Indonesia, negara kami ini. Tuhan lindungi, Tuhan jagai dengan kesejahteraan, keamanan, kedamaian, sehingga kami bebas dalam melakukan berbagai aktivitas. Tuhan, kami memserahkan untuk berbagai tahapan pemilihan presiden yang akhir-akhir ini begitu banyak mendatangkan berita-berita yang hangat, respon-respon yang hangat. Sungguh Tuhan, Engkau yang peliharakan. Tuhan jaga sehingga tahapan-tahapan pilpres ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, tanpa ada perpecahan, pertikaian di tengah masyarakat. Di tengah ancaman resesi ekonomi, sungguh Tuhan, Engkau peliharakan bangsa dan negara kami Indonesia ini dapat melaluinya dengan Tuhan yang memberikan segala kecukupan di tengah-tengah bangsa dan negara kami Indonesia. Bahkan dalam nama Tuhan Yesus, hindarkan kami dari resesi ekonomi, sehingga segala aktivitas perekonomian Tuhan kami dapat melakukannya dengan baik dan mencukupi kebutuhan di tengah keluarga kami masing-masing. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, hikmat, damai sejahtera, pertolongan dan kecukupan Tuhan limpahkan kepada kami setiap anak-anak-Mu yang terus bersandar kepada kekuatan Tuhan. Engkau berikan kami hikmat, Engkau berikan kepada kami pengetahuan, kepandaian, kekuatan untuk terus bersandar kepada kasih karunia-Mu, tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi kami hidup hari demi hari, selangkah demi selangkah, dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa, kami serahkan setiap langkah hidup kami, penyertaan Tuhan di dalam kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, dalam kehidupan yang kita jalani, banyak perkara kita alami, kita hadapi. Acap kali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, meninggikan kemampuan kita sendiri. Tapi hari ini kita disadarkan bahwa kita terbatas, kita lemah.
Dan dalam kelemahan yang kita alami, kekuatan Tuhan, kuasa Kristus itu nyata dalam kehidupan hari demi hari. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.